Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada subtema kali ini kita akan mempelajari pertumbuhan pada tumbuhan dari biji hingga tanaman dewasa dan perkembangan tumbuhan secara alami serta secara buatan. Sebelum kita mulai pelajarannya, Ibu mau tanya nih, bagaimana kabarnya level 3? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Level 3 terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Dan sebelum memulai pelajaran, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membaca doa ya. Mari kita membaca doa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Melanjutkan pembelajaran kemarin mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan, kita sudah mengetahui ya, pertumbuhan itu dimulai dari biji, akar, tunas hingga menjadi tumbuhan dewasa. Kemudian perkembangan tumbuhan itu terjadi pada tumbuhan dewasa dan dapat terjadi secara alami dan buatan. Seperti yang kita tahu, perkembangbiakan secara alami dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan seperti biji, tunas, umbi, dan spora. Sementara perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan oleh manusia ya, dengan bantuan manusia. Agar lebih cepat tumbuh, maka manusia membantu perkembangbiakan tumbuhan. Contohnya dengan melakukan teknik cangkok, setek, ataupun merunduk. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh sama seperti manusia ya. Apa sih bagian-bagian dari tumbuhan? Bisa kita lihat ya pada gambar di sini. Di sini ada akar. Fungsinya apa? Supaya tumbuhan bisa berdiri tegak dan menyerap air dari tanah. Kemudian bisa kita lihat di sini ada batang. Batang ini fungsinya untuk menopang bagian lain pada tanaman, juga sebagai tempat tumbuhnya ranting, pucuk, dan bunga. Kemudian bisa kita lihat pada gambar juga tumbuhan memiliki daun ya. Apa sih fungsinya daun itu? Daun itu sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Masih ingat kan ya fotosintesis itu apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ya, betul. Fotosintesis itu adalah proses. Ibu ingatkan kembali ya, fotosintesis itu adalah proses mengolah gas karbon dioksida yang diambil dari udara dan air untuk membuat apa? Untuk membuat makanan ya, dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya ada bunga ya, paling atas tuh yang warnanya merah. Bunga itu fungsinya sebagai apa sih? Bunga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reproduksi atau tempat untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Dan terakhir ada buah. Buah ternyata ada fungsinya loh. Fungsinya selain untuk kita makan ya, tapi buah berfungsi bagi tanaman itu untuk melindungi biji dari tumbuhan ya. Nah, sekarang dari bagian-bagian tumbuhan, kalian sukanya bagian mana? Apakah batang, daun, bunga, atau buah, atau akar? Kalau ibu sih sukanya bagian bunganya, karena pada bagian bunga itu kelihatan warna-warni dan paling cantik. Ngomong-ngomong soal bunga, mari buka buku tematik halaman 139 ya. Pada bagian ayo mendengarkan, dengarkan ibu membaca teks berikut ini ya. Bunga. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tubuh.
Bagian-bagian tubuh tersebut adalah akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkotanya yang berwarna-warni seperti kuning, merah, dan putih menjadikan bunga tampak menarik. Bunga juga menarik hati banyak orang. Bahkan, keindahan suatu bunga membuatnya dijadikan sebagai karakter suatu bangsa. Oleh karena itu, beberapa jenis bunga di Indonesia dinobatkan sebagai bunga atau puspa nasional. Bunga-bunga istimewa itu adalah sebagai berikut. Bunga melati yang disebut sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan yang disebut sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi yang disebut sebagai puspa langka. Bunga yang cantik mengundang banyak serangga datang. Saat serangga hinggap, serbuk sari bunga akan menempel pada tubuh serangga. Selanjutnya, ketika serangga hinggap ke bunga lain yang sejenis, serbuk sari yang terbawa akan jatuh pada putik bunga. Pertemuan antara putik dan serbuk sari disebut juga penyerbukan, yang merupakan awal terjadinya perkembangbiakan tumbuhan. Nah, terima kasih telah mendengarkan Bu Guru ya. Sekarang kita sudah tahu nih dari teks pada halaman 139, bunga memiliki keindahannya, hingga keindahannya itu membuat bunga dijadikan sebagai karakter satu bangsa ya. Oleh karena itu di Indonesia ada beberapa bunga yang dinobatkan sebagai bunga nasional ya, atau puspa nasional. Sekarang Ibu ingin tahu nih, apakah kalian menyimak bacaan teks tadi tentang bunga? Pasti menyimak dong ya. Karena tadi sudah menyimak, maka Ibu ingin nih kalian menjawab pertanyaan pada halaman 140 di bagian Ayo Jawab. Kemudian Ibu ingin sekali mendengar kalian membacakan teks tentang puspa bangsa pada halaman 140 ya. Dibacanya sesuai tanda baca, di situ ada titik dan koma ya. Tugas teks membaca ini dikirimkan melalui voice note ke Bu Guru ya. Dan terakhir, kerjakan ayo menulis pada halaman 140. Menulisnya menggunakan huruf tegap bersambung. Nah, tugas-tugas tadi dikirimkan ke Bu Guru ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Assalamualaikum.